Kinahrejo, kawasan yang pernah porak-poranda saat erupsi Merapi. Lokasinya yang tak begitu jauh dari Bangker Kali Adem membuat desa ini juga menjadi salah satu tempat kunjungan wisata. Berjarak 4 km dari kaki Gunung Merapi, membuat desa ini dilimpahi berkah sekaligus bencana bila Merapi erupsi. Pak Suryadi membawa kami memasuki desa Kinahrejo, petilasan Mbah Marijan, sang juru kunci Merapi yang wafat tahun 2010. Semasa hidup, Mbah Marijan adalah seorang abdi dalam keraton yang setia memegang amanah. Janji beliau kepada Sri Sultan menjaga Merapi hingga akhir hayat dilaksanakannya. Tahun 1965 terjadi kekurangan tenaga kerja di keraton untuk pengawasan Merapi. Ayahnya diminta keraton untuk mendapatkan asisten. Sang ayah mendaftarkan Mbah Marijan pada tahun 1965 dan beliau diterima sebagai abdi dalam di tahun 1974. Sekarang kita memasuki kawasan Kinahrejo, di mana ini adalah kawasan yang rawan sekali dengan bencana Merapi. Ini adalah desa yang terdekat dengan Gunung Merapi, tepatnya sekitar 4 km dari puncak Merapi itu tadi. Dulunya adalah desanya Mbah Marijan, Kuncen Merapi yang sudah tiada dari tahun 2010, dan ini menjadi salah satu kawasan wisata sekarang karena desanya sudah kosong dan para penduduknya sudah direlokasi ke tempat lain, termasuk anak dari Mbah Marijan yang sekarang menjadi Kuncen Merapi. Erupsi Merapi tak main-main. Ratusan hingga ribuan nyawa pernah terenggut. Tak ada waktu menyelamatkan diri. Bahkan, relawan yang ingin menyelamatkan warga menjadi korban. Disinilah kita bisa mengenang Mbah Marijan dan para relawan yang ditemukan tak bernyawa usai Merapi erupsi. Pak Suryadi akan bercerita lebih dalam tentang sosok Mbah Marijan kepada saya. Ini kawasan bekas rumah Mbah Marijan yang dulu tinggal di sini. Mbah Marijan itu yang dulunya memang sebagai juru kunci Merapi. Nah, ini ada mobil yang dulunya mau mengevakuasi Mbah Marijan. Lalu? Nah, ini dikendarai 2 orang relawan, antara lain 1 orang dokter dan 1 orang seorang jurnalis. Iya. Nah, sejauhnya mereka ini ingin mengevakuasi Mbah Marijan. Di samping itu juga dari jurnalis itu ingin minta berita atau mau wawancara dengan Mbah Marijan. Namun karena Mbah Marijan ini juga seorang Muslim dan dia hampir terlambat sholat asar, sehingga Mbah Marijan minta izin dulu untuk sholat asar di kamar, karena Mbah Marijan ini punya kamar khusus. Jadi Mbah Marijan tidak sholat di kamar di masjidnya yang itu, tapi di kamar khususnya. Karena di samping Mbah Marijan seorang Muslim juga Mbah Marijan ini kejawen. Betul. Jadi dia mempunyai ritual khusus yang memang notabene dari keraton Yogyakarta. Sehingga pada saat Mbah Marijan sedang sholat, tiba-tiba terjadi luncuran awan panas dari Merapi. Bersamaan dengan demikian, awan panas yang membumbung tinggi dari Sungai Gendol tadi itu diterpa angin yang dari arah timur, dari arah timur ke arah barat, sehingga awan panas tadi menghempas kampungnya Mbah Marijan. Nah, termasuk Mbah Marijan ini akhirnya meninggal pada saat sedang sholat. Nah, termasuk juga 2 relawan tadi juga terkena awan panas dari Merapi. Nah, karena awan panas ini membawa pasir, batu kecil-kecil gitu, dan abu. Itu seperti
materialnya Nah, itu iya. jadi kayak kita akhirnya kena hujan ya, lahar ya, panas kena ya. hujan lahar yang lembut tapi Iya. karena masih panas Mbak Marijan ini juga Ikut terkena dan jadi dua korban. relawan tadi juga terkena. Nah, sedangkan di kampung ini, kampung Kinarjo ini ada kurang lebih 39 orang yang tewas. ya yang terkena awan panas dan api. Namun selebihnya dari Mbah Marijan dan dua relawan ini tadi itu warga masyarakat yang di sini, utamanya orang-orang yang sudah ya berumur lah katakanlah gitu ya, sekitaran 30 ke atas itu. Namun mereka menjadi korban erupsi ini bukan berarti mereka tidak mau mengungsi, tidak, tapi mereka setelah dari pengungsian mereka sebenarnya sudah sore hari dan mereka mempunyai tanggung jawab untuk ini ngasih makan ternak. Nah, sehingga mereka berinisiatif rombongan itu ke atas. Nanti setelah dia mencari rumput di kebun dan dikasih ke ternaknya, dan mereka nanti berkumpul lagi. Nah, di rumah yang di sini tadi kita sebelum belok di sini ada orang itu. Oh iya. Nah, di situ rumahnya lagi. Nah, mereka berkumpul di situ. Namun jemputan tadi juga belum sempat naik ke atas, tiba-tiba terjadi erupsi tadi. Sehingga banyak yang tewas juga. Akhirnya mereka terkena sapuan awan panas tadi. Itu saya tahu persis di tempat Pak Wagiman itu ada 7 orang karena pada waktu itu saya yang evakuasi. Oh gitu. Ya, Pada saat erupsi itu Bapak juga ikut membantu banyak. Oh iya, ya apa katakanlah karena saya juga sebagai dari anggota SAR, Tim SAR. ya tim SAR gitu. Jadi setelah saya evakuasi di wilayah kami sendiri dan keluarga saya sendiri juga sudah aman, barusan saya ke arah sini. Gitu ya. Ya. Tapi untuk perlengkapannya sendiri pada saat itu masih terbatas apa gimana Pak? Oh ya, pada waktu itu sangat terbatas sekali karena kita dari dokumentasi itu sendiri saya hanya bawa kamera sendiri, kamera ini pocket itu dan toki hati. Iya. Waktu itu memang persiapan kami juga masih kurang. Pak Suryadi terus bercerita. Mbah Marijan adalah seorang yang sangat sederhana. Sehari-hari beliau berpenampilan seperti orang biasa, ramah dan bersahaja. Pada saat kejadian kemudian Mbah Marijan yang ditemukan tewas itu, ditemukan meninggal dunia, itu di kamar ya? Ini di kamar di sebelah. Kamarnya itu di sebelah. Nah, itu kan ada semacam kayak kuburan. Ini bukan makamnya tapi yang tanda gitu, maksudnya tanda. Menurut legenda, Nyai Gadung Melati tinggal di Gunung Merapi. Suatu hari, Mbah Marijan menghabiskan malam dan bersemedi di pos tertinggi Merapi. Seorang wanita dengan berpakaian tradisional Jawa berwarna hijau menghampirinya. Mbah Marijan bertanya pada wanita itu dari mana asalnya. Dan wanita itu berkata pada Mbah Marijan, ia datang dari Merapi. Mbah Marijan kini tiada, bersama dengan Yuniawan sang jurnalis dan Tutur Priyanto sang relawan. Yuniawan dan Tutur yang datang ke Kinahrejo untuk memberitahu warga telah terjadi erupsi Merapi tak pernah kembali ke pengungsian dan keluarganya. Karena keterbatasan transportasi saat itu, banyak warga yang tak terangkut. Tutur dan Yuniawan sempat kembali ke pengungsian sebelum akhirnya kembali ke Kinahrejo untuk menjemput kloter berikutnya. Namun naas, mereka gugur bersama kendaraan yang dibawanya dalam upaya menyelamatkan warga Kinahrejo. Merapi ajarkan saya sesuatu. Keindahan tak selamanya indah. Sewaktu-waktu keadaan bisa berubah dan membawa bencana.
Dari dua relawan, Tutur dan Yuniawan, saya belajar bahwa menolong sesama adalah tugas mulia. Dari Mbah Marijan pun, saya belajar tentang arti kesetiaan dan janji yang tak pernah ingkar. Seperti namanya, Merapi tak pernah ingkar janji. Di penghujung tur, Pak Suryadi membawa kami ke Sungai Gendol. Di sini, kita bisa memacu adrenalin di atas jeep. Bersama Merapi Lava Adventure, kita dibawa oleh Pak Suryadi berpetualang dan mendapat banyak pengalaman dan ilmu baru. Kita akan berpetualang seru ke tempat-tempat lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channelku ini ya. See you on the next adventure.